sore Hello People. Saat ini saya sudah bersama psikolog Rumah Sakit Gandaria, Ibu Margareta Nababan, yang siap untuk memberikan pemahamannya, pengalamannya terkait gangguan psikis ya dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin langsung diperkenalkan aja. Say hello ke pemirsa, Ibu. Halo, selamat sore, Health People. Hari ini bertemu dengan saya praktik sebagai seorang psikolog klinis dewasa di Rumah Sakit Gandaria. Oke, langsung aja people. Kita langsung ngobrol aja sama Ibu Margareta tentang ya mungkin selama ini di COVID ya banyak gangguan yang mungkin ya psikis ya terhadap masyarakat di dunia bahkan ya, dan di Indonesia mungkin banyak juga people yang ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin keluarganya juga jadi nggak karuan seperti itu. Nanti akan dijelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin yang pertama, gangguan psikis saat pandemi COVID ini wajar nggak sih? Baik, untuk menjawab pertanyaan Dokter Arya, apakah gangguan psikis saat pandemi COVID-19 ini dikatakan wajar? Saya bisa katakan bahwa itu wajar. Mengapa? Karena pandemi virus corona ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik kita, tapi juga berdampak bagi kesehatan mental kita. Adanya perubahan situasi yang begitu cepat tanpa adanya persiapan mental, dan di samping itu pula kekuatan adaptasi setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima hal itu dengan baik, ada yang harus berjuang untuk mengatasi perasaan ketidaknyamanannya, rasa khawatirnya, rasa cemas, ditambah anjuran pemerintah untuk diam di rumah, kemudian melakukan physical distancing. Jadi membuat semua aktivitas itu terbatas. Oleh karena itu, apabila hal-hal ini tidak diberi perhatian dengan serius, dapat menimbulkan gangguan. Yang kedua, pemerintah kan sekarang ingin mengenalkan metode atau gaya hidup baru namanya new normal ya. Itu kalau dari sisi seorang psikolog, dan mungkin ada gangguan psikisnya nggak sih yang namanya hidup new normal terhadap kehidupan masyarakat kita, terutama masyarakat lokal kayak gitu. Mungkin kan itu menyebabkan ya orang ada yang belum terbiasa dan sebagainya. Baik, untuk menjawab pertanyaan tentang new normal, akhir-akhir ini pemerintah sedang mencanangkan gaya hidup baru, yaitu new normal. Apa sih yang dimaksud dengan new normal? New normal artinya kita mengadaptasi gaya hidup baru yang lebih mengutamakan kebersihan, seperti cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, terus menggunakan masker ketika keluar rumah, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang psikologi sendiri, menghadapi new normal itu seperti apa sih? Terdapat 3 tahapan seorang individu bisa akhirnya berhasil menghadapi adaptasi new normal. Tahap pertama adalah tahap disrupsi. Apa sih tahap disrupsi itu? Dari kata disrupsi itu sendiri ada artinya pergantian sistem yang lama menjadi pergantian sistem baru. Berarti yang tadinya mungkin kita harus keluar rumah, terus melakukan perjalanan, terus mengalami macet, sekarang cuma tinggal duduk di kursi, membuka laptop, kemudian work from home pergantiannya. Kemudian yang tadinya kita keluar bebas, bisa bercerita sama teman-teman, bebas ke mall dan lain-lainnya, sekarang hanya terbatas melakukan aktivitas di rumah. Itu pun kalau mau melakukan aktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan alat pelindung yang lainnya. Seperti itu tahap pertama, tahap disrupsi. Nah, tahap yang kedua adalah tahap dinamakan ketidakpastian dan kebingungan. Apa yang dimaksud dengan ketidakpastian dan kebingungan? Yang tadinya sudah mulai mengenal karena pandemi ini banyak perubahan-perubahan situasi, sehingga yang tadinya mungkin toko buka dari Senin sampai Jumat sekarang sudah tutup karena konsumen tidak lagi datang. Jadi sumber mata penghasilan pun berkurang, pendapatan pun berkurang. Sekarang kita bisa lihat bahwa di negara-negara maju pun banyak sekali
orang yang di PHK karena adanya pandemi yang mengakibatkan perubahan ketidakpastian ini. Kemudian apalagi bagaimana kita menghadapi kejenuhan dan rutinitas sehari-hari di dalam rumah. Yang tadinya kita mungkin bertemu dengan pasangan kita hanya malam hari, ini bertemu selama 24 jam, belum lagi kita handle dengan kerjaan, belum lagi anak-anak, mengakibatkan rasa yang tidak nyaman, stres, dan bertanya-tanya, sampai kapan sih akan seperti ini, sampai kapan gitu. Kemudian yang tadinya mungkin makan secara wajar sekarang mungkin selalu makan atau lebih sering merokok untuk menghilangkan atau membuat rileks dari rasa stres atau tertekan terus-terusan berada di dalam rumah. Itulah tahap ketidakpastian dan kebingungan. Tahap terakhir disebut dengan tahap penerimaan. Nah, ketika seseorang sudah berhasil beradaptasi dengan baik dari tahap pertama, diskusi, tahap kedua, ketidakpastian dan kebingungan, dia akan masuk di dalam tahap penerimaan di mana dia sudah mulai menerima kondisinya sebagai kondisi baru. Dia mulai beradaptasi dengan kekuatan dirinya, apa yang bisa dia lakukan saat itu. Kemudian memandang kehidupan lebih secara realistis. Contohnya saja, yang tadinya mungkin awalnya hanya jualan buah-buahan, mungkin karena COVID ini berganti jualannya mencari kreativitas untuk bisa bertahan hidup dengan mungkin jualan masker, jualan hand sanitizer, dan yang tadinya mungkin hanya melakukan berdagang di luar rumah, sekarang berganti dengan berdagang di luar, buy online, semuanya melakukan sistem online. Jadi seperti itu. Jadi tahapan penerimaan ini adalah yang dicanangkan pemerintah untuk menjadi adaptasi bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa apapun keadaannya nanti kita bisa dapat embrace atau adaptasi new normal ini menjadi bagian kehidupan kita sehari. Dan yang ketiga, apakah penyebab terbesar gangguan psikis saat pandemi COVID-19? Baik, Help People, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya saya sudah informasikan mengenai tahap kedua, yaitu tahap ketidakpastian dan kebingungan. Rasa ketidakpastian dan kebingungan ini menjadi penyebab utama ternyata orang mengalami gangguan psikis saat pandemi COVID-19. Kira-kira apa saja sih gangguan psikis yang dapat muncul? Pertama adalah rasa kecemasan, rasa khawatir yang berlebihan mengenai kesehatan diri kita sendiri ataupun orang-orang terdekat. Kalau keluar, saya nanti takut kena nggak ya, gitu, melakukan sesuatu, dia sudah terkena atau bukan ya, gitu. Kemudian adanya perubahan pola tidur, yang tadi bisa tidur teratur, sekarang mungkin tidur jadi lebih malam atau menjadi pagi hari karena gelisah. Kemudian adanya rasa kejenuhan, kebosanan karena sehari-hari berada di dalam rumah, sudah bingung aktivitas apa lagi yang dilakukan, nonton sudah, mandi sudah, lakukan ini sudah, bekerja sudah, seperti itu. Kemudian apalagi munculnya gangguan-gangguan psikosomatis seperti rasa sakit kepala, deg-degan, terus nyeri ulu hati, dan masih banyak yang lain. Ketidakpastian dan kebingungan ini merupakan hal yang bisa memicu gangguan-gangguan psikis seseorang pada masa COVID-19. Ada nggak sih tipsnya agar kita di saat pandemi wabah seperti ini dijauhkan dari gangguan psikis, stres, atau bahkan cemas, depresi yang mungkin akan mengganggu produktivitas kita ya, hidup dalam artian mengganggu daily life lah, mengganggu kehidupan sehari-hari? Baik, teman-teman Happy People, saya akan memberikan tips bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Nah, saya bagi dari 3 hal. Pertama adalah pemeliharaan fisik. Apa sih yang dimaksud dengan pemeliharaan fisik? Yaitu berolahraga. Lakukan olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Mungkin aerobik, ataupun olahraga ringan, ataupun yoga, dan bisa dilakukan bersama-sama dengan pasangan Anda maupun anak-anak Anda. Kedua, tentu pemeliharaan fisik dengan konsumsi makanan bergizi dan juga vitamin, seperti itu. Kemudian untuk pemeliharaan mental, kurangi mendengar hal-hal yang membuat Anda khawatir. Filter berita-berita yang Anda rasa itu cukup sensitif untuk Anda baca ataupun Anda dengar. Alihkan
pemikiran Anda dengan bacaan, tontonan, atau musik yang mungkin membuat Anda lebih rileks, membuat Anda lebih bersemangat. Kemudian tetapkan jadwal rutinitas sehari-hari. Apa sih yang belum Anda coba? Oke, mungkin di hari ini bisa dicoba, hari kedepannya ntar akan aktivitas yang lain kemudian bisa dilakukan dengan anak-anak ataupun pasangan. Explore kreativitas Anda. Nah, yang terakhir adalah pemeliharaan emosional. Pemeliharaan emosional, hubungilah sahabat, orang tua, kerabat, ataupun orang-orang terdekat Anda sekali sehari atau beberapa kali dalam seminggu lewat video call, voice call, lakukan sharing, bercerita apa pengalaman Anda selama masa ini, bertukar informasi yang baik, saling menguatkan dan memberikan kata-kata yang positif. Jadi apabila Anda melakukan tips ini, dijamin bahwa kehidupan Anda akan bisa lebih mudah beradaptasi dengan new normal. Ya, demikian diskusi kita, interview kita, atau ya ngobrol-ngobrol ringan lah di sore hari ini dengan psikolog kita Ibu Eta. Mungkin kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, ada yang punya pertanyaan yang disimpan selama tadi jawaban baik dari Bu Eta atau pernyataan dari saya, bisa komen di bawah ya. Terima kasih, selamat sore, health people, salam sehat selalu.